3 menit jadi melejit. Tanpa gimmick, ini strategi yang bisa bikin bisnis kamu naik kelas. Hari ini teman-teman, kita lagi hidup di era dimana kolaborasi itu bukan sekedar tren, tapi jadi strategi serius yang bisa ngebawa bisnis ke level yang gak kepikiran sebelumnya. Coba kamu lihat deh di sekeliling kamu. Yang paling gila, Indomie X, semua juga dihajar sama dia. Mau dari makanan sampai lini produk, fashion, dari sepatu sampai streetwear. Dan ini bukan cuma buat lucu-lucuan. Ini adalah cara baru buat brand menciptakan pasar yang belum pernah ada. Setiap brand itu punya target pasarnya masing-masing. Tapi kalau ditembak dengan yang luas tadi, itu bisa kolaborasinya jauh lebih besar. Di Indonesia teman-teman, kolaborasi brand itu udah jadi alat ekspansi yang powerful. Bukan cuma soal branding, tapi soal relevansi, distribusi, dan inovasi yang cepat tanpa harus bangun semuanya dari nol. Apalagi di tengah kondisi sekarang, pasar makin jenuh, konsumen makin cerdas, kompetitor makin banyak. Kolaborasi itu menjadi jalan pintas strategis buat teman-teman tuh untuk masuk ke market yang sebelumnya mungkin belum pernah kamu jangkau. Kolaborasi itu bukan cuma soal viral, tapi soal sinergi yang tepat. Kalau kamu lagi ngebangun bisnis di Indonesia hari ini, dan mungkin mulai ngerasa produk kamu tuh gitu-gitu aja, mungkin bukan kamu yang harus berubah, tapi cara kamu terhubung dengan brand lain. Sekarang pikir deh, kenapa coba Indomie bisa kerjasama dengan brand-brand lain, dan bahkan yang notabene itu kompetitornya langsung. Karena apa? Itu salah satu strategi. Nih teman-teman, berikutnya ada beberapa langkah konkret yang teman-teman bisa lakukan untuk mulai strategi kolaborasi. Temukan brand yang punya value mirip tapi produknya beda, biar nggak kompetisi. Misal kamu jualan kopi, cari brand jurnal deh, atau tote bag, atau alat-alat musik yang audiensnya serupa. Nggak harus pikir gede, tapi kolaborasinya nggak harus dengan brand yang punya followersnya udah ratusan ribu. Kadang kolaborasi kecil yang intim justru punya impact yang lebih real. Dan ini banyak banget dari UMKM-UMKM yang saya mentorin langsung di The Entrepreneur Society. Bikin konsep yang relevan dan shareable. Tujuannya tuh bukan cuma jualan, tapi juga menciptakan percakapan. Eksperimen. Kalau gagal, nggak apa-apa. Itu belajar. Kalau berhasil, di scale. Besarkan lagi. Sekarang saya pengen ngajak teman-teman untuk mikir, kalau kamu bisa kolaborasi dengan satu brand atau creator, kira-kira siapa yang paling relevan dengan nilai dan market kamu di hari ini? Tag mereka di komentar, tulis, tag, sebut brand kamu, tag. Karena mungkin aja dari pertanyaan itu akan muncul ide-ide yang belum pernah kamu beraniin sebelumnya. Dan mungkin mereka juga akan ngelihat brand kamu. Mana tahu? Saya pribadi percaya di era yang makin cepat dan makin penuh, jalan paling efektif tuh bukan bersaing, tapi bersinergi. Saya pernah sharing soal ini pas lagi ngisi sesi mentoring ya. Setelah itu saya duduk di pojokan, saya ngobrol bareng sama teman-teman yang hadir gitu kan. Dan salah satu dari mereka nyeletuk, Kokle, saya pikir brand kecil nggak bisa kolaborasi. Tapi ternyata bukan soal ukuran ya, tapi soal positioning. Dan itu benar banget. Salah satu contohnya, dulu ketika Kak Daniel bikin bangun brand Kopi Cuseo, dia bilang, kirim sama influencer lokal. Kak, boleh nggak kalau kita kirimin barter value? Kita brand kecil, UMKM, bisa nggak disponsor? Sampai akhirnya mereka sempat pada saat sebelum pandemi itu berkembang, sampai puluhan cabangnya. Bukti nyata. Karena apa? Kolaborasi dari kecil itu bisa jadi besar. Dan itu benar banget ya semuanya teman-teman. Karena hari ini konsumen tuh lebih peduli sama siapa kamu berkolaborasi dengan siapa, daripada kamu sendirian jadi siapa. Semoga dia bisa membantu teman-teman semua yang lagi berpikir mau mengembangkan brandnya, mau arahnya kemana, dan lagi bingung mau scale-nya seperti apa. Semoga bisa jadi berkat. The Entrepreneur Society, go bold and beyond.